Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita kaum muslimin dan muslimat tentu menginginkan hidup dunia dan akhiratnya adalah bahagia dan selamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah untuk mencari bekal menuju akhirat kelak. Dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Hendaklah kalian mencari bekal untuk akhirat kelak, dan sungguh sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita juga kaum muslimin dan muslimat tentu ingin dan berharap hidup ini terbebaskan, terjauhkan, terhindarkan dari berbagai macam fitnah. Karena seseorang yang terjerembab dalam kubangan fitnah, seseorang yang terjerumus dalam lembah fitnah dan masuk dalam fitnah, terfitnah dia, maka ngeri kondisinya. Maka kondisinya mengerikan. Sehingga kita semua tentu sangat dan sangat berharap dan memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan taufiknya untuk dijauhkan dari berbagai fitnah. Seseorang yang terjerembab dalam fitnah dan masuk dalam kubangan fitnah, rentan dia berbuat dusta, berkata dusta. Seseorang yang masuk dan terjerembab dalam kubangan fitnah, rentan dia berbuat zalim, kezaliman-kezaliman yang ada. Dalam keadaan dua poin ini sudah masalah yang sangat besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kepada kita dalam potongan hadis yang sahih, "Iyyakum wal kadzib,
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wal iyadzu billah. Hati-hati kalian, jauhi kalian, waspada kalian dari ucapan dusta. Dan kedustaan itu menyeret kepada al-fujur, pada sebuah dosa. Dan fujur, dosa itu menyeret pelakunya kepada neraka wal iyadzu billah. Kezaliman juga seperti itu. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan sifat zalim, perangai zalim itu haram atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Kenapa? Karena kezaliman itu az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Dan orang yang dizalimi, dia punya senjata untuk berdoa kepada Allah terhadap orang yang menzalimi. Dan doa itu, kata Rasulullah SAW, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin dikabulkan doa tersebut. Ini ngerinya. Seorang yang terfitnah, yang masuk dalam kubangan fitnah, itu yang dulu dianggap baik, diyakini baik, berbalik, diyakini buruk. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, yang dulu diyakini itu buruk, berbalik diyakini suatu kebaikan. Yang dulu dimusuhi, dijadikan teman. Yang dulu menjadi teman sahabat baik, dimusuhi. Dan banyak yaitu kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan dan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa bagi orang yang terjerembab dalam kubangan fitnah. Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang nampak maupun yang tidak tampak. Yang sangat mengkhawatirkan pula bagi orang yang terjerembab dalam kubangan fitnah, itu memperkeruh situasi yang kondusif. Dan bicaranya orang-orang yang tidak berilmu dan merasa dirinya paling benar dan susah menerima nasihat. Na'udzubillah. Ini dikhawatirkan jika terjerembab dalam fitnah, menolak atau susah menerima nasihat yang hak dan ingin dipuji, ingin dikenal, ingin tampil, ujub dan sebagainya, wal iyadzu billah. Itu kekhawatiran jika seorang itu masuk dalam kubangan fitnah. Oleh karena itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih
yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dari sahabat Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Miqdad ibn Amr ibn al-Aswad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fasabara fawahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Jalla wa Az dari berbagai fitnah. Sungguh orang yang berbahagia dunia akhiratnya adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Dan sungguh orang yang berbahagia dunia akhiratnya itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Rasul ulang 3 kali. Ini menunjukkan betapa ngerinya sosok seorang yang masuk dalam kubangan fitnah. Ditekankan betul. Dan menunjukkan bahwa betapa bahagianya bagi yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Dan ketika seorang itu hidup di masa itu dan fitnah tatkala itu berkecamuk, dia sabar. Dia sabar, menjauh, menghindar, meninggalkan, tidak masuk dan tidak ikut serta dalam ranah fitnah itu, kembali kepada Allah dan Rasulnya dia fawahan, maka dia keadaannya selamat dan keadaannya dia betul-betul baik ketika dia sabar. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh, kata para ulama, menjauh dari fitnah-fitnah itu termasuk nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh termasuk rizki dari Allah. Bayangkan, seorang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah itu dia telah mendapatkan rizki dari Allah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena dia terselamatkan dan terjauhkan dari bala yang besar dan terselamatkan dari kezoliman pada orang lain. Jadi perlu diketahui bahwa sosok seorang muslim atau muslimah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah itu berarti dia telah diberi rezeki oleh Allah dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari bala yang besar dan dijauhkan dari kezoliman pada orang lain. Naam. Oleh karena itu Rasul ulang 3 kali, innas sa'id. Sesungguhnya orang yang benar-benar bahagia dari segala kondisi dia adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Dengan berbagai macam fitnah. Fitnah pembunuhan, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, segala fitnah yang ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Betapa rendah, hina dan nistanya ketika orang itu terjerembab dalam fitnah atau malah mendekat kepada fitnah. Tahu itu fitnah, dia dekati. Atau membela orang-orang yang terfitnah. Atau melindungi orang-orang yang terfitnah. Atau membantu orang-orang yang terfitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Kita lihat bagaimana bimbingan arahan dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan wahyu dari Rabbul Alamin dalam menghadapi fitnah. Apa itu? Dalam menjaga fitnah, dalam menghindari dan membentengi diri untuk tidak terjerembab dalam kubangan fitnah. Yaitu badiru bil a'mal. Hendaklah kalian segera beramal soleh. Amalan soleh itu amalan yang Rasul sebutkan dalam hadis ini bisa mengcounter, bisa menolak, bisa menghindar, bisa menjauhi dari berbagai fitnah. Nah, segera kalian beramal soleh sebelum kalian terjerembab dan tersibukkan dalam ranah fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan amalan soleh. Sibuk dan bersegera beramal soleh ini salah satu yaitu tips, salah satu cara, salah satu upaya, salah satu usaha untuk menjauh dari fitnah. Sehingga ketika seorang muslim dikala itu atau muslimah dikala itu mendengar dan melihat fitnah sedang berkecamuk, fitnah sedang mewabah, dan fitnah sedang bermunculan, dengan menyibukkan diri dan menyegerakan untuk beramal soleh itu solusi terbaik yang Rasul perintahkan dalam hadis ini. Kenapa demikian? Karena fitnah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kaqita'il lailil muzlim. Ibaratnya potongan malam gelap gulita. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya fitnah itu, seorang itu iltibas, tersamarkan bagi dia
fitnah tersebut sehingga diibaratkan bagaikan potongan malam gelap gulita yang satu dengan yang lain nggak bisa membedakan. Samar, tersamarkan. Ini masalah. Nah, oleh karena itu, jika kondisi sudah iltibas, sudah rancu dan tersamarkan keadaan dan kondisi fitnah sedang berkecamuk tersebut, maka alangkah bahagianya dan alangkah mulianya kalau dia itu sibuk dengan amalan soleh. Dan alangkah merugi dan nistanya kalau dia masuk ke ranah fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dampaknya sangat mengerikan. Di mana kata Rasulullah SAW, jika sudah terkena kubangan fitnah, hembusan fitnah itu, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya seorang itu mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Dia jual agamanya demi meraih, demi mendapatkan potongan dari dunia. Arad. Dia korbankan agamanya, dia korbankan manhajnya, dia korbankan akhlaknya, dia korbankan apa yang dia ketahui dari ilmu yang hak demi mendapatkan arad. Arad itu bukan hanya sekedar harta, benda, dunia ini bukan, tapi juga bermakna jah, kedudukan. Makanya, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang suka dipuji dan suka kepemimpinan, mencari kedudukan, gengsi, dan berharap kedudukan di mata masyarakat atau kaum muslimin, ini dampak buruk bagi yang terkena fitnah. Sudah merembet nanti jadinya kalau sudah seperti itu. Dan nggak mempan nasihat, nggak merasa salah. Ini kan ngeri. Nah, dia jual agama demi untuk meraih bagian dari dunia ini. Bagian dari dunia ini ya meraih harta, terfitnah kedudukan, terfitnah jabatan, terfitnah segala yang berkaitan dengan duniawi. Itu agama dijual ditukar itu. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadits ini itu ada hasungan al-hathu 'alal mubadarah ilal a'mali salihah. Naam, qabla al-ishtighal anha bi waqil fitan. Hadits ini terdapat hasungan untuk bersegera beramal soleh sebelum dia tersibukkan dari hal-hal yang lain, sebelum dia terhalangi dari hal-hal yang lain tatkala fitnah terjadi. Maka segera beramal soleh. Ikhwati fid din
rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang perlu kita jaga dan perhatikan adalah agama kita, akhlak kita, manhaj kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang soleh. Kemudian terus thalabul ilm. Ini harus kita jaga. Sebelum fitnah mengacak-ngacak ini semua, memporak-porandakan ini semua. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah al-Wadi'i menyatakan la yadhurruna an tushakkiqa thiyabuna wa la yadhurruna an najua. Kata Syekh Muqbil, baju-baju kami itu robek tidak memudaratkan kita. Baju-baju kita ini terkoyak robek tidak memudaratkan kita, kata beliau. Dan lapar pun juga tidak memudaratkan kita. Yadhurruna an yuslaba minna dinuna bi'aradim minad dunya. Yang memudaratkan kami adalah ketika agama kita terampas, ditukar dengan potongan bagian dari dunia ini, na'udzubillah min dzalik. Demi mengejar kedudukan, demi mengejar dunia, demi mempertahankan gengsinya, dia jual agamanya, dia tukar agama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Robeknya baju. Ya kan? Robeknya baju, laparnya kita. Bahkan terlukanya kulit kita, badan kita terluka. Itu lebih ringan daripada kolbu kita ini sakit. Kolbu kita ini sakit, dipenuhi angkara murka, dipenuhi riya, dipenuhi sum'ah, dipenuhi ujub, dipenuhi hal-hal yang merusak kolbu kita. Wal'iyadzubillah, itu jauh lebih parah dan lebih berat keadaannya. Makanya Syekh Muqbil rahimahullah menyatakan, kata beliau, wallahi li antam radha ajsaduna ahabbu ilaina min antamuta qulubuna. Demi Allah, jasad-jasad kami ini sakit, tubuh-tubuh kami ini sakit, jauh lebih kami sukai daripada kolbu-kolbu kami ini mati. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian ngeri dan demikian dahsyat ketika fitnah merenggut seseorang. Ketika seorang terjerembab dalam kubangan fitnah.
Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan as-sabat 'alal ilm wal iman 'inda wuqu'il fitan wasyubuhat huwa min a'zamin ni'am. Masyaallah. Sabat, kokoh di atas ilmu, kokoh di atas iman ketika terjadinya fitnah-fitnah dan syubuhat, ini termasuk nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Fa inna minan nasi man yu'manu fil afiyah atau man yu'minu fil afiyah thumma idza futina irtadda wal iyadu billah. Karena kata Syekhul Islam, ada sebagian orang itu man yu'minu, dia beriman ketika kondisi sehat, afiyah, diberi afiyah oleh Allah, sehat wal afiyah, dia diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Nah, kemudian ketika fitnah menimpa dia, irtaddah, sudah gak jadi mukmin lagi, jadi kafir. Naam. Fayambagi an yu'lama anna thabatahu 'alal iman 'indal fitan wasyubhah min a'dhamin ni'am, kata beliau. Maka seharusnya diketahui bahwa sabat, kokohnya dia dalam iman, di atas iman ketika fitnah bergejolak dan syubhat terus merongrong, ini termasuk nikmat yang terbesar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa betapa butuhnya kita terhadap ilmu din, ilmu agama Allah yang hak dan iman yang kokoh ketika fitnah bermunculan. Dan betapa ngerinya kalau seorang itu terfitnah, yang semula mukmin menjadi kafirul iyadu billah. Dan betapa besar nikmatnya ketika seorang itu oleh Allah dijauhkan dari fitnah dengan ilmu dan iman yang kokoh. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari awal tadi sampai sekarang ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita menghasung diri kita dan kita menghasung auladuna, banatuna wa abnauna ini, generasi-generasi yang penerus kita ini, untuk betul-betul ditanamkan taksil al-ilm, ditanamkan betul-betul yang kokoh ilmunya, kokoh amalannya, dan kokoh imannya, sehingga ketika fitnah berkecamuk terselamatkan dan terjauhkan biiznillah. Berarti ayuhat tullab, ayuhat talabah, ayuhal abna'una, ayuhal abna'ana, ini ya, antum betul-betul harus mempersiapkan diri semenjak detik ini.
untuk ikhlas dalam thalabul ilm. Semangat dalam thalabul ilm. Perhatian dalam thalabul ilm. Murajaah dalam thalabul ilm. Menghafal ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan berusaha untuk terus kokoh dalam thalabul ilm. Agar menjadi generasi-generasi yang mumpuni, yang kokoh ilmunya, rusuh ilmunya, kokoh imannya, kokoh amalannya, sehingga harapannya ketika fitnah di belakang hari dahsyat datangnya fitnah itu, antum kalian ini betul-betul Allah selamatkan darinya. Dan jauhi segala yang mengganggu, yang merusak, yang menghalangi, yang meracuni kesemangatan antum dalam thalabul ilm. Keikhlasan antum dalam thalabul ilm. Segala hal yang menghalangi antum untuk thalabul ilm, segala hal yang mengganggu antum untuk thalabul ilm, segala hal yang meracuni antum, mengganggu antum, wah itulah dalam menuntut ilmu syar'i, hindari. Karena sungguh ketika antum na'udzubillah min dzalik termakan, terkena racun dan termakan gangguan-gangguan dalam menuntut ilmu syar'i dan larut pada racun dan gangguan itu, antum akan jatuh terpuruk. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja yang bisa mengganggu antum dan bisa meracuni antum dan menghalangi antum dan merongrong kesemangatan antum, keikhlasan antum, yuzal, dilenyapkan, dijauhi. Termasuk yang telah ma'ruf dan waqi' nyata adalah penggunaan HP Android yang bukan pada waktunya, belum waktunya, belum saatnya, salah penggunaannya. Sudah banyak yang bergelimpangan. Sudah banyak yang futur. Sudah banyak yang terjatuh pada kerendahan dan ketidakbaikan akibat gadget atau HP Android tersebut yang dipakai belum waktunya, yang disalahgunakan. Terlalu banyak contoh-contoh kasus yang menimpa thalabul ilm akibat mereka larut dalam racun-racun HP Android. Kalau sudah seperti itu, dengan apa thalabul ilm nanti generasi berikutnya ini menghadapi fitnah? Keropos ilmunya, keropos imannya, keropos amalannya, semangatnya tidak ada. Akhlaknya sudah carut-marut. Dengan apa? Maka hal-hal yang memudaratkan antum, membahayakan antum, mengganggu antum, meracuni antum dalam thalabul ilm, tinggalkan. Ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ngerinya kalau orang itu wal'iyadzubillah itu keropos ilmu dan imannya dan amalannya.
Dan itu kerugian yang besar bagi diri antum dan orang tua antum. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dahsyatnya fitnah adalah sesuatu yang memang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan aqwal para ulama salaf. Sehingga tidak ada jaminan bagi seseorang untuk terselamatkan dari fitnah. Walaupun orang itu menisbatkan dirinya kepada ilmu. Betapa banyak orang yang menisbatkan diri mereka pada ilmu, mereka dai. Mereka menulis banyak karya ilmiah. Namun ketika terjadi fitnah, mereka larut dalam fitnah. Na'udzubillah. Maka orang yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah dalam Durarus Siniyah menyatakan, wa'lamu annahu la yanji inda ikhtilafin nas wa kathratil fitan illal basirah. Ketahuilah oleh kalian, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah, ketahuilah oleh kalian bahwa tidaklah selamat ketika banyak perselisihan dan banyaknya fitnah-fitnah kecuali al-basirah, kecuali dengan ilmu. Walaysa kullu man intasaba ilal ilmi wa tazayya bi zayhi na'am yus'alu wa yustafti na'am wa ta'manunahu ala dinikum. Dan tidak semua orang yang menisbatkan kepada ilmu dan dia baju ilmu, ya, orang yang menisbatkan diri pada ilmu dan dia berbaju ilmu. Orang berilmu dan dia ditanya dalam sekian permasalahan dan dia diminta fatwanya. Kalian teramankan dari tentang agama kalian. Tidak semua. Sangat mungkin orang yang menisbatkan diri pada ilmu itu, yang orang itu diminta fatwa, diminta nasihat, diminta bimbingan, arahan, dan sebagainya, itu justru malah menyesatkan kalian, justru malah melarutkan kalian dalam fitnah, justru malah menyeret kalian dalam kubangan fitnah, yang dengan itu kalian gak aman agama kalian. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan fitnah, jangan bermain api fitnah. Jangan dibuat percobaan. Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam Syiar Alamun Nubala menyatakan, idza waqa'atil fitan fatamassak bis sunnah walzam as-samt. Apabila terjadi fitnah, apabila fitnah sedang berkecamuk, kau pegang teguh sunnah itu dan kau diem. Jangan ikut-ikut bicara. Ya ini.
musibah. Kalau fitnah sedang berkecamuk, yang tidak berkompeten, tidak ngerti, tidak paham, ikut bicara, jadi runyam. Nasihat beliau, Masya Allah, ketika melanda fitnah, kalian berpegang teguh dengan sunnah, dan kalian pegang teguh untuk diem. La takhud fima la ya'nika, jangan kau masuk ke ranah yang bukan urusan kamu. Jangan kau masuk ke ranah yang tidak ada faedahnya bagi kamu. Wa ma ashkala alaika farudhu ila Allah wa rasul. Yang kalian enggak memahami, bingung ketika fitnah itu terjadi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ikut bicara, ikut nge-share, ikut nimbrung, ikut ini. Jangan. Wakif. Wakulu Allahu a'lam. Berhenti kamu. Diam, berhenti. Dan ucapkan Allahu a'lam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati, jangan bermain api dalam kubangan fitnah ini. Fitnah terjadi cepat, pegang sunnah. Bagaimana para a'immatu al-huda, para ulama. Dan banyak diem. Jangan masuk sesuatu yang bukan urusanmu dan bukan yang gak ada faedahnya. Dan yang kamu nggak memahami, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kamu bingung, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan berhenti. Dan ketika ditanya, bagaimana? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah, nasihat yang mulia dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad Ibn Ali Adam al-Ethiopi rahimahullah menasihatkan bagi kita, faya ayyuhal akil al-labib, la takun asiral taklid, fa innahu hujjatul balid wa malja'ul anid. Wahai orang yang berakal sehat, wahai orang yang akalnya cerdas, jangan kau jadi budaknya taklid. Jangan kau menjadi apa? Budaknya taklid, tawanannya taklid. Jangan. Karena taklid itu merupakan hujahnya balid. Hujahnya orang bodoh. Wa malja'ul anid. Dan tempat pengembaliannya orang-orang yang memang anid. Menentang kepada al-haq. Bal kun ma'al haq. Wa dhur ma'ahu haitsu madara. Tapi engkau bersamalah dengan al-haq. Dan selalu bersama al-haq dimanapun al-haq itu berada. Akan terselamat engkau dari kehinaan-kehinaan yang ada. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang diriwayatkan Imam Muslim, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala cinta hambanya yang at-taqi, al-ghani, al-khafi.
Allah cinta hambanya yang bertakwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah itu, kata Talq ibn Habib rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillah tarju thawabah wa an tada'a ma'siyatallah takhsha iqabah. Talq ibn Habib rahimahullah memberikan definisi takwa kepada kita, yaitu an ta'mala bi ta'atillah, engkau beramal ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, ala nurim minallah, di atas nur dari Allah, di atas ilmu, dan engkau berharap pahala dari Allah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah, di atas ilmu dari Allah, di atas ilmu din. Takhsha iqabah, kau takut hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Allah cinta hambanya yang bertakwa. Dan Allah cinta hambanya yang ghani. Al-ghani huwal qani bima a'tahu. Dia yang puas pemberian Allah. Itu ghani. Allah cinta pada hambanya yang puas menerima atas pemberian Allah. Karena yang dikatakan ghani kaya itu bukan kaya harta, bukan. Al-ghani itu gina nafas. Kayanya kolbu, jiwa. Itulah kaya. Makanya ketika seorang itu diberi oleh Allah rezeki ditakar sekian, dia puas dan dia nerima, betul-betul nerima dengan ikhlas dan sabar dan benar jujur, itulah orang yang kaya. Dan Allah cinta hambanya al-khafi. Al-khafi huwa alladhi la yudhiru nafsah. Khafi itu adalah orang yang tidak menampakkan dirinya, enggak mau terkenal, enggak mau ketenaran. Wala yahtamu an yudhira 'indan nas. Dan dia enggak peduli, enggak berusaha untuk orang-orang faham dia, orang terkenal di mata orang-orang, enggak kepingin itu. Ini Allah cinta hambanya yang seperti itu. Atau dia kepingin orang-orang membicarakan dia, itu terkenal, itu begini. Gak kepingin itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inna Allah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Naam. Suka ketenaran, ingin terkenal, itu justru malah mematahkan punggung sendiri. Hubbudz zuhur yaksimudz zuhur. Makanya Bishr ibn Harith rahimahullah menyatakan dalam Hilyatul Auliya li Abi Nu'aim, kata beliau, la a'lamu rajulan ahabba an yu'rafa illa dhahaba dinuhu waftadiha. Aku tidak mengetahui seorang yang suka terkenal, suka ketenaran, ingin tampil, melainkan agama dia akan hilang, pergi agama dia. Terus dan tersingkap keburukan-keburukannya. Na'udzubillah min dzalik.
rendah jadinya. Nah, waqala, dan Bishr ibn al-Harith menyatakan, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifuhun nas. Tidak mencicipi manisnya akhirat orang yang suka dikenal orang lain. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ikhlas itu adalah seorang yang betul-betul hanya ingin murni disaksikan oleh Allah. Hanya untuk Allah. Tidak untuk disaksikan orang lain. Atau dipuji orang lain. Oleh karena itu, mari kita semua tentunya berdoa kepada Allah. Terus banyak istighfar juga. Agar kita sabat kokoh di atas ilmu dan iman dan amal. Dan mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari berbagai fitnah yang ada ini. Sehingga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhiratnya. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.